Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ika dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anakku, perlu kalian ketahui bahwa visi dan misi SMK Wahid Hasyim adalah cerdas, mandiri, berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Anak-anakku sangat disayangkan ya, sampai tahun ajaran baru ini pembelajaran kita masih belum bisa langsung atau tatap muka karena memang pandemi ini belum selesai, maka pembelajaran kita diharuskan lewat online atau daring. Tetapi kalian harus tetap semangat belajar, tetap mengerjakan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera cepat selesai, agar semuanya kembali normal, kalian bisa belajar di sekolah bersama teman-teman. Dan kita saling mendoakan selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi teks eksplanasi. Setelah kalian kemarin mempelajari teks prosedur atau langkah-langkah, sekarang kita akan mempelajari teks eksplanasi. Sebelumnya untuk kalian segera mempersiapkan alat tulisnya, dan nanti apa yang telah Bu Ika jelaskan bisa ditulis. Anak-anakku, ini adalah kompetensi intinya. Di situ ada KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Dan untuk KI 4, melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kajian bahasa Indonesia. Kalian bisa baca untuk selengkapnya. Kemudian Bu Ika akan menjelaskan kompetensi dasar pada materi teks eksplanasi. Untuk kompetensi dasar pada materi teks eksplanasi yaitu 3.21, menganalisis informasi dalam teks eksplanasi. 4.21, mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. 3.22, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang terakhir 4.22, memproduksi teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan ataupun tulisan. Kemudian Bu Ika akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi teks eksplanasi ini adalah yang pertama, agar peserta didik mampu mengenali pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, fungsi teks eksplanasi. Selanjutnya, mengenali struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian, mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi, dan yang terakhir peserta didik mampu membuat sebuah teks eksplanasi. Kemudian Bu Ika akan menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Untuk pembahasan kita yang pertama ini adalah pengertian dan fungsi teks eksplanasi. Perlu kalian ketahui bahwa pengertian teks eksplanasi ini adalah teks yang dibuat berdasarkan pengamatan atas suatu kejadian atau fenomena seperti fenomena alam, fenomena sosial, fenomena ilmu pengetahuan, fenomena budaya, dan lain-lain. Bu Ika di sini akan mengaitkan teks eksplanasi dengan kehidupan kita saat ini. Bahwa di negara kita saat ini, bukan di negara kita saja, tetapi di negara-negara lain sedang terkena wabah. Wabah apa itu pasti kalian tahu, yaitu wabah COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona. Jadi itu termasuk suatu kejadian atau fenomena. Untuk yang kedua, kriteria yang digunakan untuk menganalisis teks eksplanasi. Yang pertama, fungsi teks eksplanasi. Fungsi teks eksplanasi ini pada umumnya digunakan untuk mendeskripsikan kejadian.
yang dimana deskripsi yang dimaksud itu berkaitan dengan proses melakukan sesuatu pekerjaan atau berlangsungnya kegiatan tertentu, sebab akibat, dan perihal lain yang sejenis. Kemudian kelengkapan struktur teks eksplanasi. Utuh atau tidaknya sebuah teks bergantung pada kelengkapan struktur teks itu. Jika semua struktur tidak terpenuhi atau tidak lengkap, maka teks eksplanasi itu digolongkan ke dalam teks eksplanasi sederhana. Untuk selanjutnya, Bu Ika akan menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya, untuk struktur teks eksplanasi, bahwasanya struktur teks eksplanasi itu ada 3. Untuk struktur yang pertama adalah pernyataan umum, yang dimana berisi statement atau pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan, proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya. Untuk struktur yang kedua adalah penjelasan proses, yang berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Jadi, penjelasan proses ini berisi rangkaian penjelasan yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa suatu bisa terjadi atau bekerja. Untuk yang terakhir adalah penutup atau simpulan. Di sini berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Untuk selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Untuk kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu ada 5. Untuk kaidah yang pertama, menggunakan kata benda yang bersifat umum. Contohnya seperti pesawat terbang, mobil, gunung Merapi, virus, dan lain-lain. Untuk yang kedua, menggunakan kata kerja, contohnya seperti membangun, menyerang, meminta, menemukan, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Untuk yang keempat, menggunakan fakta, contohnya seperti robot dapat bergerak karena mempunyai mesin. Jadi itu fakta ya, bahwa robot itu dapat bergerak karena mempunyai mesin. Untuk kaidah yang terakhir adalah menggunakan bentuk kalimat pasif. Contohnya seperti saya diberikan beasiswa kurang mampu oleh pihak sekolah. Perlu kalian ketahui bahwa kalimat pasif itu biasanya diawali dengan di, ter, atau terkan ya. Ini kalimat pasifnya diberikan. Jadi jika dirubah menjadi kalimat aktif bisa pihak sekolah memberikan beasiswa kepada saya ya. Sudah jelas ya. Selanjutnya Bu Ika akan menjelaskan langkah memproduksi sebuah teks eksplanasi. Sampai pada pembahasan kita yang terakhir dalam materi teks eksplanasi, yaitu langkah-langkah memproduksi atau membuat sebuah teks eksplanasi. Untuk langkah yang pertama, tentukan kejadian yang hendak dijelaskan. Jadi sebelum kalian menulis sebuah teks eksplanasi, tentukan dulu kejadian apa yang hendak kalian jelaskan. Untuk langkah yang kedua, carilah referensi atau informasi tentang proses terjadinya kejadian. Jadi kalian boleh mencari referensi atau informasi dari media cetak atau media online. Untuk langkah yang ketiga, mulailah menulis berdasarkan struktur teks eksplanasi. Jadi harus berdasarkan struktur. Tadi sudah Bu Ika jelaskan bahwa strukturnya ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, penjelasan proses, dan penutup atau simpulan ya. Untuk langkah yang keempat, menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Jadi di sini harus menggunakan bahasa yang baik dan benar agar karangan kalian nanti mudah dimengerti oleh pembaca. Untuk langkah yang terakhir, lakukan revisi jika diperlukan. Kemudian di sini Bu Ika akan memberikan kalian sebuah contoh teks eksplanasi. Setelah kalian mempelajari teks eksplanasi dari pengertian sampai langkah memproduksi teks eksplanasi, jadi sekarang Bu Ika kasih sebuah contoh teks eksplanasi yang berjudul virus COVID-19 atau virus corona yang sekarang lagi mendunia.
Di situ ada beberapa paragraf, bisa kalian baca sendiri. Setelah itu, Bu Ika akan kasih contoh bagaimana cara menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian di sini Bu Ika akan memberikan kalian contoh bagaimana cara menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi dari sebuah teks tadi yang berjudul COVID-19 atau Corona. Untuk struktur teks eksplanasi kan terdapat 3. Yang pertama pernyataan umum, penjelasan proses, dan yang terakhir penutup atau simpulan. Untuk yang pernyataan umum berisi keterangan singkat tentang apa yang dijelaskan, topiknya yaitu kan virus corona. Di situ sudah Bu Ika beri contoh untuk kalimatnya. Kemudian penjelasan proses. Penjelasan proses itu rangkaian penjelasan yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi atau bekerja. Jadi yang pertama, virus corona itu diduga ditularkan dari hewan. Terus yang kedua, apabila imun kita lemah, maka virus itu akan menginfeksi kita. Kemudian telah ditetapkan sebagai pandemi global bahwa virus corona itu kemudian menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak. Untuk struktur yang ketiga adalah penutup atau simpulan. Jadi kesimpulannya adalah rajin-rajinlah mencuci tangan, menggunakan masker ketika keluar rumah untuk mencegah virus corona. Itu adalah protokol kesehatan. Kita semua berharap agar virus ini menghilang secepatnya dan kondisi kembali seperti sedia kala. Untuk selanjutnya adalah menganalisis kaidah kebahasaan. Selanjutnya Bu Ika akan kasih contoh menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada 5 ya. Nanti yang pertama kata benda yang bersifat umum, kata benda. Di situ kan menjelaskan tentang virus. Jadi kata bendanya virus. Yang kedua kata kerja. Rajin-rajinlah mencuci tangan dan mengenakan masker ketika keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus ini. Jadi untuk kata kerjanya mencuci. Untuk yang ketiga menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah di sini mengapa terjadi? Awalnya virus corona itu diduga ditularkan dari hewan liar. Terus bagaimana? Virus corona adalah bentuk kumpulan virus yang mampu menginfeksi sistem pernafasan imun. Jika imunnya rendah atau lemah akan cepat menginfeksi badan kita. Untuk kaidah yang keempat adalah menggunakan fakta. Jadi ini menggunakan fakta ini kan ada datanya. Nah, di situ kan ada datanya. Pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu ya. Kalau menggunakan fakta biasanya harus ada datanya atau angka. Kemudian yang terakhir bentuk kalimat pasif. Awalnya virus corona diduga ditularkan. Untuk kalimat pasif ini biasanya diawali di, ter, atau terkan ya. Kemudian untuk bentuk kalimat pasif, kita menggunakan kalimat pasif bisa diubah menjadi kalimat aktif. Jadi yang bisa diubah menjadi kalimat pasif. Ditularkan nanti bisa jadi kalimat aktifnya menularkan. Jadi seperti itu untuk contoh menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi dari sebuah teks yang berjudul virus COVID-19 atau virus corona. Sebelum Bu Ika mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, di sini Bu Ika menyimpulkan bahwa tadi kita sudah membahas teks eksplanasi dari pengertian sampai langkah-langkah memproduksi teks eksplanasi. Untuk yang pertama kita tadi membahas tentang pengertian teks eksplanasi, bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan pengamatan atas suatu kejadian atau fenomena.
Contohnya seperti fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, dan lain-lain. Untuk yang kedua, struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Untuk struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, penjelasan umum, penjelasan proses, dan yang terakhir penutup atau simpulan. Untuk kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada 5. Yang pertama, menggunakan kata benda yang bersifat umum. Yang kedua, menggunakan kata kerja. Yang ketiga, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Untuk yang keempat, menggunakan fakta. Dan yang terakhir adalah menggunakan bentuk kalimat pasif. Dan untuk yang terakhir, pembahasan kita adalah langkah-langkah memproduksi teks eksplanasi. Dan selanjutnya Bu Ika akan memberikan tugas kepada kalian dan dimohon untuk mengumpulkan sesuai batas waktu yang ditentukan ya. Untuk tugasnya bisa kalian tulis. Yang pertama, kalian buat sebuah teks eksplanasi dengan tema virus COVID-19 atau corona yang sekarang lagi booming di dunia ya. Kemudian analisislah berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi nanti terus kalian buat dulu teksnya, kemudian kalian analisis strukturnya. Untuk struktur yang pertama, penjelasan umum ada pada paragraf berapa. Kemudian yang kedua, strukturnya penjelasan proses ada pada paragraf berapa sampai berapa. Dan yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Untuk yang kaidah kebahasaan ini kalian tulis kalimatnya ya, bukan paragrafnya. Jadi menggunakan kata benda bersifat umum, kalimatnya apa. Untuk kata bendanya kalian garis bawahi. Untuk tugasnya ditulis di kertas folio, kemudian kalau sudah kalian foto dan foto bukti kamu sedang mengerjakan tugas. Kemudian kalau sudah selesai bisa dikirim lewat email Bu Ika. Di situ sudah ada email dan nomor telepon saya. Saya rasa cukup. Demikian pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Kalian harus tetap semangat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Gusti berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.